Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Aristoteles pernah berkata bahwasanya kita harus membebaskan diri kita dari harapan laut akan tenang. Kita harus belajar untuk berlayar di angin yang kencang. 7 tahun sejak target pembangunan berkelanjutan ditetapkan serta ditandatangani perjanjian Paris oleh United Nations Climate Change Conference, keduanya memiliki tujuan besar yang menargetkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan juga menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, para pemimpin ASEAN juga telah melakukan deklarasi bersama tentang Blue Economy pada tahun 2021 melalui ASEAN Leader Declaration on the Blue Economy. Akan tetapi, fakta dan juga pelaksanaan memiliki banyak tantangan seperti ketimpangan, permasalahan dana yang besar, dan juga ekonomi masih berbasis polutan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perubahan iklim dapat merugikan ekonomi hingga 45% pada tahun 2030. Saat itu ada juga tantangan berupa partisipasi masyarakat yang rendah, juga adanya informasi yang minim, serta hanya 1,68 juta penduduk yang bekerja di sektor maritim. Padahal sektor ini memiliki potensi sangat besar terhadap pendapatan negara, memperkecil ketimpangan dan juga memberikan keuntungan bagi perekonomian dan juga penghidupan masyarakat. Ditambah dengan hasil survei yang telah kami lakukan, bahwasanya hanya 24% dari masyarakat yang mengetahui tentang Blue Economy. Berdasarkan potensi masalah dan gap tersebut, kami dari tim TBUNY menawarkan sebuah solusi ide bisnis dengan judul eBlue, Accelerator of Blue Leap yang beranggotakan saya Vinandar Ramadan, Muhammad Riyanuar, dan Ahmad Tegar Cahya Pradana. Aplikasi eBlue akan menjadi sebuah jembatan bagi investor dan UMKM untuk dapat bertemu. Kami memfokuskan diri kami pada sektor ekonomi biru, di mana kami akan mencakup sektor perikanan, kelautan, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif di bidang ekonomi biru. Dalam hal ini, aplikasi eBlue akan memberikan sebuah langkah di mana kami akan memberikan fasilitasi dan aksesibilitas pada pelaku UMKM. Di saat yang sama, kami juga akan memberikan peluang bagi investor untuk dapat menginvestasikan dananya dengan cara yang lebih beragam dan bermanfaat, khususnya pada sektor UMKM yang akan kami dukung secara finansial untuk mengembangkan usaha mereka. Aplikasi ini akan menyelesaikan masalah di mana partisipasi masyarakat kurang dalam mengembangkan sektor ekonomi biru, sehingga kami bisa membantu investor untuk berpartisipasi langsung dalam sektor ini. Kemudian, untuk bagian UMKM-nya, kami akan membantu mereka untuk mendapatkan pendanaan lebih mudah, sehingga kami mendukung perkembangan ekonomi biru dengan lebih baik. Secara aspek inovasi, aplikasi eBlue sangat mendukung keberlanjutan dengan memenuhi berbagai poin SDGs seperti poin 7, 8, 9, 11, dan 12. Berikut adalah tampilan dari aplikasi eBlue. Dalam tampilan ini, kami akan memberikan berbagai gambaran mengenai jenis-jenis investasi yang ada, sehingga pengguna dapat memilih berbagai mitra kami yang sedang melakukan penawaran investasi di sini, sehingga mereka dapat memilih investasi sesuai dengan sasaran mereka. Pada saat pengguna telah memilih UMKM yang akan divestasikan, kami akan memberikan gambaran mengenai deskripsi usaha, profil risiko, tingkat pengembalian, track record usaha, dan juga ketentuan, sehingga kami akan memberikan transparansi yang sangat jelas pada pengguna mengenai detail yang mereka investasikan. Selain itu, kami akan memberikan berbagai layanan lain seperti pembukaan opsi hibah, kemudian ada pelaporan yang lengkap, serta konsultasi investasi yang dapat dilakukan oleh pengguna. Kami juga menekankan beberapa jenis keunggulan seperti laporan rutin terhadap penempatan dana, keterbukaan terhadap informasi pada pengguna, keterbukaan terhadap pasar sekunder dan perpindahan proyek, kemudian ada pengawasan penuh terhadap setiap transaksi dan investasi, algoritma dengan preferensi risiko yang diminati oleh pengguna, memberikan penilaian pendampingan untuk proyek yang dijalankan, serta selain kami melihat gap permasalahan yang ada, kami juga memfokuskan diri kami pada penanganan permasalahan SDGs yang ada sekarang. Kami juga melakukan analis pestel di mana secara politik, eBlue jalan dengan RPJPN dan sesuai dengan chairmanship Indonesia di ASEAN melalui ASEAN Blue Economy Framework. Ekonomi maritim menyusun 20% ekonomi ASEAN, tetapi hanya 2,8% dari ekonomi nasional. Secara sosial juga memiliki potensi penciptaan lapangan pekerjaan dan juga penggunaan aplikasi yang mendorong penetrasi kepada masyarakat. eBlue memiliki core value yang mendukung kelangsungan alam dan juga ekonomi bebas polutan, serta aspek undang-undang yang sejalan dengan POJK nomor 17 tahun 2022. Berdasarkan analis pestel, kami juga menyusun analisis SWOT di mana terdapat opportunity, tren ekonomi berkelanjutan, minat dan juga investasi yang meningkat, peluang besar sektor ekonomi biru, dan juga geografis Indonesia yang terdiri dari banyak maritim. Tentu juga terdapat ancaman seperti serangan cyber, kompetitor langsung ataupun tidak langsung. Segmen usaha kami berusia 17-65 tahun, pria dan wanita di seluruh wilayah Indonesia. Customer kami terbagi menjadi dua arah, yaitu founding atau investor dan juga UMKM atau pemilik usaha di sektor kelautan dan perairan. Secara garis besar, investor merupakan perorangan atau instansi organisasi yang tertarik terhadap perkembangan ekonomi biru dan juga terhadap isu lingkungan. Dan pihak UMKM adalah pemilik usaha yang berhasrat untuk memajukan perekonomian biru dan mengembangkan usahanya. Target bisnis ini pemberdayaan dan pengembangan ekonomi biru atau kelautan dan perairan, yaitu mencakup pemilik modal dan pemilik usaha. Kami menyediakan layanan mediaris antara investor dan pemilik usaha serta menghubungkan keduanya. Oleh karena itu, kami menghadirkan eBlue
dengan tagline Accelerator of Blue Lip. Kami menggunakan value preposisi Canvas untuk menganalisis kebutuhan pelanggan. Dari survei yang kami lakukan, 50% responden tertarik namun hanya 24% yang mengetahui tentang sektor ini. Mereka khawatir karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan tentang sektor ini. Tetapi dari data yang kami terima juga, mereka optimis terhadap sub-sub sektor pada sektor ini, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga budidaya hasil laut. Dari pihak UMKM, mereka kurang mendapatkan bantuan modal untuk pengembangan usahanya. Selain itu, mereka juga tertinggal dalam fasilitas dan teknologi yang terbangun di sana. Dengan masalah tersebut, kami menghadirkan eBlue yang akan menjembatani masalah mereka. Kami juga akan menjadi crowdfunding pertama untuk sektor ini. Dengan membantu investor mendapatkan layanan investasi terbaik, kami membantu investor mendapatkan hasil investasi terbaik. Kami juga membantu UMKM untuk mendapatkan pendanaan untuk pengembangan usahanya. Kami juga melakukan pendampingan kepada UMKM untuk keberlangsungan usahanya. Selain itu, kami akan bermitra dengan pihak eksternal untuk membangun fasilitas yang ada di sana. Kami membagi operasi menjadi 3 segmen. Pertama adalah menetapkan tujuan dan juga strategi. Yang kedua mengumpulkan data dan juga analis data. Yang ketiga adalah memilih investasi. Yang kedua adalah funding. Kemudian kita akan melakukan manajemen portofolio dan juga resiko, serta akan melakukan partnership dan juga marketing. Yang terakhir akan melakukan pelaporan dan juga komunikasi. Dan sepanjang proses itu kami akan senantiasa melakukan pengelolaan kepatuhan dan juga ketentuan regulasi. Dalam pemasaran kami menggunakan strategi 3A yaitu adaptasi, agregasi, dan juga abnegasi. Adaptasi bertujuan untuk menciptakan brand awareness melalui konten media sosial yang menarik, clickbait, kemudian bekerjasama dengan KOL dan influencer, serta memaksimalkan user generated content. Agregasi berfokus untuk meningkatkan brand awareness juga penciptaan transaksi, dan yang terakhir ada abnegasi yang bertujuan untuk menciptakan customer retention dan juga customer value. Struktur organisasi kami terdiri dari 5 divisi utama. Yang pertama adalah kepatuhan yang membangun kebijakan, pemantauan, dan juga penilaian kepatuhan serta audit internal. Operasional yang mengelola operasional, HR juga marketing, kemudian ada keuangan yang memonitor juga melakukan manajemen risiko keuangan, dan juga ada investasi yang menganalisis juga memonitor kinerja investasi serta investor relationship. Yang terakhir adalah IT yang mengembangkan aplikasi juga platform yang memastikan keamanan juga privasi data, mengelola sistem dan juga infrastruktur informasi telekomunikasi. Dan berikut adalah tampilan bisnis model Canvas kami. Selanjutnya, modal awal yang dibutuhkan dalam mengembangkan aplikasi eBlue adalah sebesar Rp19.350.000. Dengan sumber pendapatan dari aplikasi eBlue kami membaginya menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah biaya admin terhadap pengguna sebesar 3%, biaya admin terhadap pemilik UMKM sebesar 6%, kemudian ada biaya konsultasi sebesar Rp2.500 per konsultasinya, dan juga biaya pendaftaran akun sebesar Rp2.000 per akunnya. Berdasarkan review tersebut, kami telah melakukan proyeksi 5 tahun terhadap cash flow yang kami dapatkan, dan kami mendapatkan nilai NPV, IRR, dan net bisnis kami dalam kondisi yang layak. Selain itu, kami juga melakukan perhitungan terhadap payback periodnya dalam waktu 3,1 tahun untuk pengembalian modal awal kami. Kesadaran dan perhatian perlu ditingkatkan untuk menggerakkan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi dan inovasi, kita bisa berjalan menyongsong masa depan yang penuh dengan harapan. Salam biru, sekian dari kami tim TPUNY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.